TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat. Sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. Sinergi horizontal antar kesatuan, hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. TNI Polri harus menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap dalam sebuah peradaban negara yang namanya bonus demografi. Peluang seperti ini hanya muncul sekali, sehingga semua kebijakan-kebijakan harus hati-hati. Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten. Ini yang penting. Baik ini dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Ya. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penggantian? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik gitu Pak? Apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak, masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Ada saran Jangan tanyakan kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya.
Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada perannya. Tanyakan ke Pak Erlangga. Cukup ya, teman-teman. Cukup ya, cukup ya. Hah? Terkait Cukup ya. makan siang, Pak, program makan siang di Enggak era BBM. ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi Cukup inilah ya, yang teman-teman, cukup. disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan Terima apa. kasih. Program Iya. makan siang ya, Pak. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Cukup Bapak. Bapak masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Masuk setelah pensiun nggak ada maksud apa ya. Pak, harga beras masih naik, Pak, walaupun sudah ada di Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek, dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Cukup ya, teman-teman.